Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wirianti Andini dengan NIM D022030 dari Informatika kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Adapun konsep dasar K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja yaitu sejarah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Di Indonesia berawal dari ditemukannya mesin uap yang membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Usaha K3 di Indonesia dimulai tahun 1847 ketika mulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri, khususnya industri gula. Pengertian K3 keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan pelindung dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Definisi K3 secara filosofi adalah suatu pemikiran dan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohania tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya menuju budaya yang adil dan makmur. Adapun tujuan K3 yaitu melindungi keselamatan pekerja dan melakukan pekerjaan kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja, sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien sebagai alat untuk mencapai derajat kesejahteraan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri atau pekerja. Sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan kepada meningginya efisien dan daya produktivitas faktor manusia dalam produksi. Ruang lingkup keselamatan kerja dalam segala tempat, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 1970-an. Adapun akibat kecelakaan kerja, 1. Kerugian yang terlihat, korban jiwa, korban luka, biaya pengobatan atau kerusakan properti. Kerugian tidak terlihat, yaitu tuntutan ganti rugi, masa depan keluarga, properti perusahaan turun, trauma jangka panjang, merusak nama baik perusahaan. Adapun prinsip K3, yaitu 1. Setiap pekerja bisa dilakukan dengan 2. Kecelakaan pasti ada sebabnya. 3. Penyebab kecelakaan harus dijaga atau ditiadakan. 4. Mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan. 5. Mengetahui langkah atau tahap pekerjaan tersebut. 6. Mengetahui bahaya dari pekerjaan yang dilakukan. 7. Mengetahui cara mengendalikan bahaya-bahaya tersebut. Adapun dasar hukum K3, yaitu Undang-Undang 45 pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara bekerja dan penghidupan yang layak bagi warga. Undang-Undang Nomor 14 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Bab 4 Pembinaan Perlindungan Kerja pasal 9. Tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral serta kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Pasal 10. Adapun kecelakaan kerja, penyebab kecelakaan kerja. 1. Tindakan karyawan yang tidak aman, 88%. Tanggung jawab pengawasan. 3. Tindakan atau kelakuan karyawan. 4. Kondisi kerja tidak aman, 10%. Alat atau perlengkapan yang tidak aman. 5. Keadaan yang tidak aman. 6. Di luar kemampuan manusia, 2% terjadi karena kehendak Tuhan. Alat pelindung diri APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai memproteksi diri dari bahaya fisikal, kriminal, biologis atau bahan infeksius atau OSH atau CDC.
Alat pelindung diri. Adapun tujuan penggunaan APD yaitu melindungi tubuh dari bahaya pekerjaan yang dapat mengakibatkan penyakit atau kecelakaan kerja yang terdiri dari meminimalkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, meminimalkan gangguan fisik yaitu telinga, mata, kulit, kepala pusing, dan cepat lelah, mengamankan tubuh bagian dalam, jantung, paru, hati, dan ginjal, dan lain-lain. Adapun persyaratan APD yaitu sesuai dengan jenis bahan yang dihadapi, terbuat dari material yang tahan dari bahaya tersebut, memiliki konstruksi kuat, tidak mengangkat risiko bagi pemakainya, tidak menggunakan APD lain yang bersamaan dipakai yang bersangkutan. Dan adapun dasar hukum penggunaan APD yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, PP 50 Tahun 2015 SMK 3, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 2010 tentang alat pelindung diri, standar ANSI atau ISEA 289 sampai 1029. Adapun pengendalian kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran terjadi karena ada 3 unsur yang bertamu yaitu bahan bakar atau BBM, udara O2 atau O titik nyala C2. Kebakaran yang hanya terjadi jika ketinggian unsur tersebut bertemu. Bahan bakar terdiri dari 2 yaitu bahan bakar cair dan bahan bakar padat. Bahan bakar cair merupakan bahan yang cukup sulit untuk ditangani, apalagi yang bersifat korosif, mudah meledak dan mempunyai berat jenis yang lebih kecil dari air. Bahan ini harus diwaspadai dan ditangani dengan baik mulai dari proses pembuatan, pengemasan, pendistribusian sampai penyimpanannya. Bahan bakar padat adalah bahan yang mudah terbakar dalam bentuk padat. Cara penanggulangan kebakaran pada bahan padat relatif lebih mudah daripada bahan bakar cair dan gas, karena bahan jenis ini relatif lebih mudah dipisahkan dengan unsur kebakaran lainnya. Ergonomi. Ergos atau kerja dan nomos adalah hukum. Definisi yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik ergonomik menurut Woodside dan Kucherov pada tahun 1997 adalah kajian yang integral antara pekerjaan, alat, tempat, dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaan yang aman dan nyaman. Menurut Charpanis 1985 yang dikutip oleh Sanders mengatakan ergonomik ialah suatu cabang ilmu manusia lainnya untuk merancang alat, mesin pekerja, sistem kerja, dan lingkungan sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu produktif, efektif, aman, dan menyenangkan. Sistem manusia dan mesin. Walaupun perkembangan teknologi produksi berkembang cepat, namun faktor manusia tetap signifikan dalam menentukan produktivitas. Manusia merupakan komponen dalam sistem manusia-mesin. Kedua elemen produksi tersebut saling berinteraksi untuk menghasilkan keluaran-keluaran berdasarkan masukan. Hubungan mesin manusia dikelompokkan menjadi sistem manual. Sistem manual manusia berfungsi sebagai sumber tenaga dan kendali operasi. Sistem mekanik mesin beroperasi dengan kendalian manusia, sensor, pengambilan keputusan maupun aksi. Manusia bertugas memonitoring agar mesin dapat bekerja dengan baik, memasukkan data atau mengganti program baru bila diperlukan. Trauma. Adapun prinsip penerapan ergonomi. 1. Bentuk dan ukuran alat serta fasilitas agar disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tubuh tenaga kerja, menghindari kontraksi statis dan sedapat mungkin tak melebihi 15% kekuatan maksimal. Usaha, posisi, dan sikap tubuh yang alami waktu bekerja. Sedapat mungkin menghindari sikap berdiri diam saat bekerja atau pengaturan
irama kerja agar sesuai dengan irama pemulihan. Sekian video penjelasan tentang K3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau menyala